Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini Senin 31 Mei 2021. Kita menutup bulan Maria hari ini di akhir bulan Mei, juga sekaligus memperingati pesta perawan Maria yang mengunjungi Elizabeth. Peristiwa kunjungan ini dimateraikan dalam peristiwa gembira yang kita doakan dalam doa Rosario, peristiwa yang kedua. Kunjungan Maria mengunjungi Elizabeth. Saudara-saudari, ini adalah sebuah kunjungan perjumpaan dua orang wanita yang mendapatkan kabar istimewa, kabar gembira yang sungguh sangat menakjubkan. Keduanya sedang hamil dan sama-sama tidak pernah menduga hal itu. Bunda Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria sedang mengandung Tuhan Yesus. Mereka berbagi pengalaman iman bagaimana Allah yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar atas hidup mereka berdua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar salam dari Bunda Maria, Bunda Elizabeth berseru, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Seruan Bunda Elizabeth ini menegaskan dengan jelas pribadi Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan. Dan seruan ini dirangkaikan dalam doa Salam Maria yang biasa kita doakan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju ke sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku yang bahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagiku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gomor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Wah, kita di penghujung bulan Mei, bulan yang penuh berkat. Boleh kita syukuri senantiasa kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kunjungan persaudaraan imam atau silaturahmi antar para imam sungguh sangat menguatkan. Beberapa waktu yang lalu ketika libur Waisak, beberapa imam datang mengunjungi saya dan Romono. Kunjungan ini tentu membawa tawa, kegembiraan, dan sukacita. Paus Fransiskus dalam perjumpaan dengan para imam di Italia Selatan, ia berkata demikian: menjadi imam adalah menjadi saudara bagi yang lain. Enggak sendirian dalam mengikuti Tuhan, melainkan bersama-sama, juga di dalam keanekaragaman rahmat dan kepribadian. Persis hal inilah yang memperkaya persaudaraan imam. Beragam asal-usul, umur dan talenta, namun semua itu dihidupi dalam persekutuan dan persaudaraan. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Suci. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, buat saya hidup bersaudara dan menjaga silaturahmi itu penting. Sebab kalau kita bicara soal pekerjaan, pelayanan, pasti nggak akan pernah ada habisnya. Namun memberi ruang, menyediakan waktu untuk hidup dalam persaudaraan imam haruslah terus diperjuangkan. Sahabat setia Gomor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang dua wanita istimewa dalam karya keselamatan, yakni Bunda Maria dan Bunda Elizabeth. Keduanya mempunyai dan mengalami pergumulan hidup yang serius buat saya. Bunda Maria di usianya yang masih belia, bahkan belum bersuami, namun mengandung dari Roh Kudus. Ini kan pergumulan hidup yang serius, saudara-saudari. Bunda Elizabeth di usianya yang senja, bahkan dikatakan mandul, juga mengandung. Pergumulan hidup ini berubah menjadi sebuah pengalaman iman melalui kunjungan persaudaraan. Nampak sekali pengalaman iman itu melalui seruan Bunda Elizabeth dan juga seruan Bunda Maria yang dikenal dengan sebutan Kidung Maria. Saya ingin mengajak kita untuk bermenung dari ungkapan Bunda Elizabeth yang mengatakan demikian: berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Tentu seruan Bunda Elizabeth ini ditujukan kepada Bunda Maria yang disebutnya berbahagia karena percaya. Namun seruan ini dapat pula dikenakan pada diri kita, bahwa kita berbahagia karena kita percaya bahwa rencana dan janji Tuhan pasti akan terlaksana dalam hidup kita. Sahabat setia Gomor yang dikasihi Tuhan, dua hal yang ingin saya tekankan pada permenungan hari ini. Pertama, pergumulan hidup silih berganti pasti kita alami. Pergumulan itu akan menjadi pengalaman iman ketika kita saling menguatkan dalam persaudaraan. Yang kedua, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita akan menjadi pribadi yang berbahagia kalau kita percaya bahwa rencana dan janji Tuhan pasti akan terlaksana dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.